bagaimana dia mau sembuh kalau tidak direhab? Tentunya supaya dia bersih, supaya dia bangkit kembali, pulih ke keadaannya, dilakukan rehab. Jadi barusan kita sudah mendengar tuntutan dari jaksa penuntut umum kepada saudara JJ bahwa concern kami terhadap tuntutan itu adalah bahwa kejaksaan dalam hal ini sepakat terhadap saudara JJ dilakukan rehab. Dengan demikian keadilan buat JJ itu akhirnya terjawab. Kenapa terjawab? Pemakai itu seyogianya adalah direhab. Itu concernnya kami. Nah, nanti kami juga dalam pembelaan juga tentunya akan memperjuangkan bagaimana di dalam pembelaan itu seorang yang penyalahguna maupun pecandu, rehab itulah yang terbaik. Dan spiritnya sama dengan SEMA dari Mahkamah Agung, ya, SEMA dari Mahkamah Agung dengan barang bukti di bawah 1 gram, hukumannya adalah rehab. Itu. Ya, kalau masalah 6 bulan itu kan, karena memang statusnya dia dalam keadaan tahanan, ya kan? Nanti kita akan berjuang bahwa yang paling penting di sini adalah rehab. Itu kan tuntutan. Concernnya kami bukan di masalah tahanannya itu. Concernnya kami adalah bagaimana seorang JJ mendapatkan haknya demi keadilannya buat dia. Karena spiritnya daripada Undang-Undang Narkotika juga, maupun juga sudah ada SEMA dari Mahkamah Agung, seorang daripada pemakai, korban, maupun pecandu, itu adalah rehab. Itu concernnya daripada hasil daripada 3 daripada penegak hukum, peradilan, kejaksaan, dan kepolisian. Makanya dari awal JJ itu direhab. Karena bagaimana dia mau sembuh kalau tidak direhab? Sementara di rutan tidak ada fasilitas rehab. Nah, tentunya supaya dia bersih, supaya dia bangkit kembali, pulih ke keadaannya, dilakukan rehab. Ya tentunya dia menyerahkan kepada kami. Kami nanti akan jelaskan bahwa strateginya kita adalah bagaimana fokus di rehabilitasi itu. Tuntutan boleh-boleh aja. Ada masalah sekian bulan, ada ini, tetapi ada spiritnya di sini adalah rehab. Ya, seperti yang sebelum-sebelumnya kami sampaikan bahwa kondisi dia yang awalnya direhab 46 hari, 45-46 hari, tiba-tiba dipindahkan ke rutan, berarti program rehabilitasi tidak berjalan dengan baik, pasti membawa dampak pada dirinya. Sama seperti orang lagi sakit, tiba-tiba di stop pengobatan, pasti ada dampak. Jadi dia sudah dengan masalah dirinya yang belum pulih dari rehabilitasi, pengananannya, tambah lagi suaminya dan anaknya sakit COVID, pasti pukulan terberat buat dia. Sangat berat, siapapun yang mengalami pasti berat. Ya, kalau saudara Ajun maupun Pilo sudah pulih dari isomanya, sudah sembuh, hanya ya pastinya dengan situasi sekarang tidak bisa bebas bergerak kemana-mana ya. Tapi yang pasti saya tahu Ajun sering memberikan support, dukungan kepada JJ. Pasti nanti akan ketemu lah. Pasti Ajun juga akan datang memberikan support kepada JJ. Kalau kita bicara layak dan tidak layak, saya katakan bahwa seorang yang dalam keadaan masih pernah menggunakan narkotika, solusi yang terbaik adalah dimanapun, even di Amerika sekalipun, awalnya menghukum seorang pemakai. Kemudian mereka menyadari bagaimana mungkin menghukum orang yang pernah sakit.
keluar pasti dia akan kabur. Nah, mereka merubah program itu. Dan spiritnya juga ada di Indonesia. Bahwa seorang pecandu, seorang penyalahguna maupun korban, kewajibannya menurut hukum direhab. Dan didukung oleh SEMA Mahkamah Agung. Apalagi dalam SEMA itu, di bawah 1 gram pemakaiannya, itu rehab. Gak ada gunanya seorang penyalahguna dihukum. Gak ada guna. Itu.